Oke, jadi selamat siang dulu. Bahasa Prancisnya selamat siang. Bonjour. Bonjour. Jadi nama saya Matthias, saya orang Prancis, umurnya 27 tahun dan sekarang lagi pengusaha di Indonesia, content creator, saya ngajar bahasa Prancis juga dan juga di dunia modeling. Di dunia ada iklan, ada photoshoot sedikit. Hari ini mungkin 5 ya, 5. Oke, bahasa Prancis, bahasa saya, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, sama bahasa Indonesia. Awalnya, pertama kali mahasiswa pertukaran. 2016-17 mahasiswa pertukaran di Jogja, UGM. Dan biasanya pas saya tinggal lebih dari 3 bulan dalam satu negara, saya belajar. Pasti saya belajar. Biar lebih mengadaptasi ke negaranya, bisa ngomong sama orang dekat, orang Indonesia juga, untuk belajar budaya, tradisi, etc. Pemandangan sama orang juga ramah sekali, baik, rendah hati, jadi memang unik di Indonesia. Pemandangan juga luar biasa dalam satu negara, banyak pulau, semua pemandangan ada. Kalau suka diving, naik gunung, ke alam, paradise. Sebenarnya ya semuanya memang cocok karena di sini udah 4 tahun kan dan nyaman seperti rumah kedua. Mungkin kalau ada sedikit ya macet kalau Jakarta dan mungkin polusi juga kalau Jakarta polusi sedikit. Tapi selain itu ya nyaman. Apalagi kalau ke luar kota biasanya lebih nyaman, lebih alam juga enak tinggal di sini. Good question. Kayaknya mungkin horor, cerita sedikit kan. Jadi sebagai orang Prancis biasanya di Prancis budayanya tidak percaya kalau horor, hantu dan satu kali di sini saya seorang Prancis kan tidak pasti percaya karena sudah pernah tumbuh besar di Afrika dan di sana budaya agak ada juga. Orang percaya dan pasti ada. Dan di sini satu kali sama teman-teman ada orang yang kesurupan di depan mata. Jadi awalnya ini prank atau enggak, tapi ya orang benaran kesurupan dan ya reaksinya aneh kan karena biasanya kita tidak terlalu percaya dan langsung di depan mata agak ada ya unik, aneh dan rasanya seperti ya merinding kan. Tapi ya harus respect, pasti ada harus respect dan mengerti juga. Awalnya pengen terinspirasi teman-teman, jadi awalnya pas ketemu orang baru, selalu dinanya, ini dibaca gimana? Kamu orang Prancis kan, pemain bola gimana cara baca? Apakah benar atau enggak? Brand, makanan, etc. Kota juga misalnya Paris, Prancisnya baca Paris, S-nya nggak dibaca. Jadi beberapa kata seperti ini dan lama-lama bikin video tentang itu. Terus lama-lama ada banyak yang nanya, gimana untuk memperkenalan diri dalam bahasa Prancis, kan? Jadi lama-lama bikin video yang simple, secara fun, biar orang tidak pikir bahasa Prancis susah banget. Tidak sesusah itu, pasti kalian bisa kalau pengen, disiplin, dan mau belajar pasti bisa. Nomor satu, harus menarik kan? Harus menarik untuk belajar. Yang kedua, bahasanya adalah kunci untuk komunikasi dengan orang yang lain. Oke, karena misalnya bahasa Prancis itu ya hanya di Prancis, beberapa negara di berapa ya totalnya 30-an negara yang pakai bahasa Prancis. Tapi untuk yang lain harus pakai bahasa yang mereka kan untuk lebih mengerti budaya, dalam tradisi juga untuk komunikasi seperti kita lagi komunikasi sekarang. Kalau enggak agak susah. Jadi tipsnya ya ini terus bisa dengar lagu salah satu cara ya untuk belajar dapat pronunciasi juga movie dan kalau ada mistake misalnya silakan jangan ragu-ragu untuk pakai bahasa Prancis. Kalau ada mistake ya selalu semua bikin mistake dalam bahasa. Jadi ya coba aja. Untuk sekarang lagi nyaman di Indonesia seperti rumah kedua. Jadi untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan pasti di Indonesia. Nyaman di sini dan pasti mungkin ada liburan kan di luar negeri, di Eropa, etc. Tapi mungkin untuk mendevelop diri sendiri di sini dulu base-nya dan nanti why not promosi Indonesia ke luar negeri. Oke, kalau misalnya ke luar negeri harus positif minded kan, open minded, positif, kepo positif juga, biar bisa menikmati prosesnya, belajar. Karena dalam dunia ini semua orang ada sesuatu untuk bagi, semuanya punya kemampuan untuk unik untuk bagi, dan semua bisa belajar dari siapapun. Jadi kita diri sendiri punya sesuatu untuk bagi, tapi juga bisa belajar dari orang yang lain. Jadi adalah satu hal yang harus open minded, harus berani juga untuk ngomong misalnya pertama kan, untuk mengintroduksi dan ya bagi dan belajar.
Saya suka banget ya makanan lokal, makanan Indonesia. Jadi misalnya sering ke Java kan, ke Jawa, ke beberapa kota, Surabaya, Jogja, Semarang. Jadi suka makanan di sana, misalnya gudeg, pecel, majun, soto ayam, banyak sih sate, sate taichan, rendang. Oh enak juga, enak juga. Ya, yang penting ya harus cuci muka kan karena selalu setiap hari kita keluar kena polusi, kena beberapa macam-macam kan. Jadi ini tidak enak kan untuk kulitnya, apalagi lama-lama. Mungkin kalau muda tidak merasa, tapi lama-lama pasti ada hal-hal yang kurang cerah ya mukanya. Jadi yang penting cuci muka, dapat produk yang cocok juga untuk mukanya, simple, cocok dan ya sesimpel mungkin nggak usah yang banyak, tapi yang penting kualitas, simple dan cocok untuk mukanya. Karena kalau muka harus disiplin, okay? Bukan hal yang, oke, hari ini saya cuci muka, benarnya besok enggak kan? Atau besok lusa enggak? Harus setiap hari, harus setiap hari. Kalau misalnya di skip 1 hari nggak apa-apa kan? Tapi yang penting disiplin dan base-nya sehari-hari, ya, take care of the skin, right? Kalau saya disiplinnya ada, jadi memang dari kecil ya, untuk jaga makanan, untuk jaga kesehatan, untuk jaga misalnya skincare, etc. Jadi kalau saya mungkin nggak, kadang-kadang keluar kan, nggak ada waktu atau lupa bawa juga. Jadi mungkin kalau ada produk kadang-kadang yang lebih kecil, bisa bawa kemana-mana lebih enak kan? Iya, travel size, ini penting. Tapi kalau enggak ya sehari-hari harus kan, apalagi kalau ada kegiatan keluar di luar. Benar, benar. Jadi misalnya olahraga hampir setiap hari kan, pas bangun olahraga dulu terus kegiatan masing-masing. Tapi makanan sangat penting, olahraga sangat penting, seperti package kan, bukan hanya satu atau yang lain tapi harus dibanding dan biar semuanya seimbang. Ya benar, jadi saya juga merasa awalnya saya senang masak. Saya lihat kalau di Prancis kuliah atau di luar negeri selalu masak sendiri kan. Tapi pas mungkin 1 tahun agak lebih susah kan karena ada kegiatan ke satu kota, ke kota yang lain, etc. Jadi agak susah selalu di tempat yang lain. Tapi mungkin ya saya tahu makanan Indonesia enak sekali kan. Walaupun berlemak atau apa-apa, enak. Jadi mungkin kalau orang yang mau lebih sehat bisa jaga apa ya, misalnya dari nggak tahu mungkin dari Senin ke Kamis porsinya tapi makan lebih sehat kan, lebih sehat tidak terlalu berlemak, etc. Dan misalnya Friday, Jumat, Sabtu, Minggu lebih ke fun ya, seperti cheat meal kan. Tapi harus seimbang kan. Kalau TV, tele. Terima kasih. Terima kasih, merci. Saya, je, apa kabar, comment ça va? Carrefour, elle. Ini artinya dia perempuan. Lacoste, Yves, Saint Laurent, Hermès. Pour vous les amis qui voulez prendre soin de votre peau, notamment avec les activités à l'extérieur, le soleil, la pollution, n'hésitez surtout pas à utiliser les produits de Bara pour nettoyer la peau et pour prendre soin de la peau à base de crème. C'est super bien. Oke, untuk kalian teman-teman yang pengen tampil enak ya mukanya, tidak ada jerawat, mukanya bersih, kalian bisa pakai produk Bara. Ada satu produk untuk cuci muka, ini sangat penting apalagi kalau ada kegiatan di luar, ada matahari juga, ada polusi, jadi cuci muka pagi, malam, dan ada krim untuk melembabkan kulit muka juga. Silakan mencoba.